Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang saya mau menuju ke Padepokan Anti Galau ya, Kang Ujang Bustami. Dimana di sana nanti sore saya mau kolaps dengan beliau. Mohon doanya teman-teman supaya jalannya dilancarkan, diamankan, dinyamankan, selamat sampai tempat tujuan teman-teman ya. Oke, nantikan sesampainya di sana teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kediaman Pak Ustadz Ujang Bustami Padepokan Anti Galau teman-teman. Ini kita lihat-lihat mobilnya dulu sebelum masuk nih, karena Pak Ustadz sendiri sedang ngobatin pasiennya ya. Kita lihat-lihat mobilnya dulu nih, mobil setan belak kepret channel Kang Ujang Bustami. Wah, mobil Ford nih teman-teman, 4x4 tuh. Ya, kita lihat, wah lagi rame nih teman-teman kayaknya nih. Tuh kan ngantrinya. Nah teman-teman, kita lihat nih Pak Ustadz Ujang sedang ngobatin pasiennya. Seperti lagunya Alam ya. Tapi kalau Alam Mbah Dukun, ini mah Pak Ustadz. Nih teman-teman, beginilah pengobatan tiap hari yang dilakukan oleh Pak Ustadz Ujang. Jadi dia menolong orang, dan pendaftarannya nggak bayar ya, gratis. Dan kalau misalkan mau ngasih infak itu nggak ditarget ya, jadi terserah kita mau ngasih berapa, mau ngasih silakan, nggak ngasih ya silakan gitu kan. Beliau ini tiap harinya bisa menangani puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang sedang sakit ya teman-teman ya, terutama atau tentunya yang sedang kena galau, sakit kebatinannya, kejiwaannya gitu teman-teman. Baik itu dari dirinya sendiri sakitnya, bahkan juga dari sakit dari buatan manusia ya, atau dukun seperti santet gitu kan teman-teman, teluh, guna-guna gitu kan. Jadi akibat setan belek, setan engklek, udah di sini mah diajar semua sama Pak Ustadz Ujang gitu teman-teman ya. Dihajar, dikepret, insya Allah barokah teman-teman, hilang penyakitnya, amin. Kita lihat ya teman-teman ya prosesnya. Dan Pak Ustadz Ujang juga menggunakan sarung tangan karet ya, karena takut khawatir ada yang bukan muhrim gitu kan, seperti ibu-ibu ini tuh gak langsung nyentuh tangan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber semuanya. Seperti biasa jumpa lagi bersama AA Wawan. Pada video kali ini saya sedang berada di suatu tempat ya teman-teman, di Padepokan Anti Galau. Ialah kediaman dari Ustadz Ujang Bustami teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pada kenal, yang biasa disebut dengan panggilan Kang Ujang. Nah di sini saya mau bincang-bincang sama Kang Ujang teman-teman. Tentunya Kang Ujang ini adalah seorang praktisi teman-teman, dimana praktisi yang sedang naik daun sekarang Kang Ujang ya. Banyak mantap, Naik daun karena visi-visinya teman-teman, karena sholawatnya yang pertama, kedua karena visi-misinya teman-teman. Dimana visi-misinya itu adalah menolong orang banyak ya, tentunya orang-orang yang sedang kena sakit galau gitu teman-teman. Tiap harinya itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang-orang yang kena galau ya gitu, yang Ustadz Ujang tanganin gitu kan. Yang berikutnya Kang Ujang itu tiap ba'da maghrib itu mengaji santri-santrinya. Kemudian Kang Ujang itu mengguru para dukun santet malamnya itu, sama
setan belek atau setan engklek gitu teman-teman, untuk dikepret atau diajar sama Kang Ujang ya, dengan tujuan untuk kedamaian dunia. Kalau mobil khusus sih di Indonesia ini, tercipta kita ini, supaya nggak ada saling main belakang, supaya tentram lah intinya teman-teman, saling bersaudara intinya. Oke teman-teman, kebetulan Kang Ujang sudah ada di samping saya teman-teman. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya teman-teman ya, tentunya saya juga nggak mau terlewat nih teman-teman. Mau minta hadiah dari Kang Ujang nih. Wawan al-fakir dari Allah, miskin ilmu kurang amal nggak sempurna dalam beribadah, ingin meminta hadiah dari Kang Ujang atau Pak Ustadz Ujang ya, yaitu hadiah sholawat teman-teman. Boleh Pak? Boleh. Oke, silakan langsung aja Pak. Sampai dulu terus baru saya. Allah Akbar. Saya nggak bisa teman-teman, nggak enak suaranya teman-teman. Yang apa kan bukan enak, nggak enak suaranya, itu sholawat. Oke teman-teman ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Aduh teman-teman, grogi banget nih. Sholawat di hadapan Pak Ustadz. Kan sholawat itu bisa kita, berarti cukup kan? Ya, durung Abdul lah orang kami kasih sholawat ya. Ya cukup kan, masih bagus, kalau bisa. Ya kita orang enak sing dua sholawatnya kan durung ingin ke. Monggo Kang Ujang lah sholawatan diulangi mana? Kan Ambil Abdul anak apel orang apa? Bonus Kang, para subscriber Kang. Oh iya, stop. Oke, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Wah, syukron Pak Ustadz Ujang, terima kasih ya atas sholawatnya. Semoga lantunan sholawat yang beliau bacakan bisa menjadi manfaat buat kita semua dan juga bisa menjadi petunjuk buat kita semua gitu. Karena dalam sholawat tersebut artinya itu sangat bagus banget teman-teman ya. Jadi menjadi manfaat dari orang-orang yang diberkati, benar Pak. Menjadi petunjuk dari orang-orang yang dihormati ya Pak. Jadi seperti Rasulullah mungkin ya Pak ya, Rasulullah, para sahabat, para waliullah, para tabi'in, dan tentunya para alim ulama teman-teman. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat tersebut. Nah, oke langsung saja teman-teman, karena beliau udah ada di samping saya, kita masuk ke sesi bincang-bincang Pak Ustadz. Nah sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana sejarah tentang Kang Ujang sendiri, dari kecilnya mungkin sampai sekarang hingga mencapai subscriber banyak gitu kan, karena sudah sebelumnya diungkapkan oleh para youtuber sebelumnya gitu kan tentang Kang Ujang sendiri nih. Nah yang saya tanyakan sekarang nih Kang Ujang, sejarah Padepokan Anti Galau ini kenapa sih bisa disebut anti galau? Apakah dari zamannya ayahanda Kang Ujang sendiri aku sudah anti galau namanya, atau bagaimana, dan tujuan visi misinya itu apa sih Padepokan ini Kang? Boleh. Kenapa anti galau? Sebenarnya buat saya sendiri, biar saya tidak pernah galau. Ini jangan galau. Kalau dalam hati kita terus ditanamkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ittaqillah, takwalah kepada Allah. Wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita tidak
apa tidak pernah berteman dengan setan belek apa semuanya. Insya Allah kita bakal dikasih sama Allah rezeki yang halal dan berkah sama Allah. Intinya kenapa sih harus galau? Kita punya Allah. Kenapa sih kita harus sedih? Kita punya Allah. Intinya yakin. Kita berdoa terus mohon kepada Allah. Karena orang tidak berdoa itu namanya orang sombong. Nah, jadi anti galau. Pada pokoknya bukan pada bukan mau bodas atau apalah. Nanti galau aja. Tidak mudah. Ya, saya bukan di pada pokoknya nggak ada anti bacok, anti bom, anti udah cukup anti galau saja. Terima kasih Kak Ujang. Itu tujuan dan visi misinya ya supaya Tujuannya semua mungkin lembaga pendidikan entah itu pesantren, itu madrasah, semua visi dan misinya semua sama untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mencetak generasi-generasi yang Islam, mencetak generasi-generasi Qurani, semuanya seperti itu sama. Jadi nggak ada ketika kita membuat pondok pesantren, membuat madrasah ini visi dan misinya untuk menghancurkan orang, untuk mungkin orang kan ada, tidak menjaga Pak. jangan nggak ada, sama semua. Nah ngomong-ngomong nih Pak Ustadz, untuk rutinitas para santri Pak Ustadz sendiri ini tiap harinya selain sholat dan mengaji itu apa sih Pak? Ya di sini karena pesantren khusus orang-orang tirakat saja. Saya diajarkan, mendekatkan diri kepada Allah, diajarkan bagaimana kita abdi minan nas, abdi Allah, diajarkan bertirakat, berpuasa, terus seperti itu. Ya ngaji Quran, ngaji kitab yang lain ada yang kita makan untuk agar perutnya selalu kosong, diajarkan puasa, diajarkan mandiri, agar kita tidak perlu masyarakat benar-benar bisa tahu. Itu kira-kira tirakatnya berapa tahun nih Pak Ustadz? Dalam mondok, dalam pesantren, dalam tirakat nggak ada berapa tahun. Semua satu tujuannya berharap kita itu. Nggak ada orang mondok harus sekian tahun bisa, nggak ada. Nggak ada batas. Orang mondok, orang ngaji, orang belajar nggak ada batas. Kan dari lahir sampai ke liang kubur. Nah Pak Ustadz, ada teman-teman saya Pak Ustadz ya, atau saudara saya, bahkan saya sendiri gitu, kalau misalkan saya mau menuntut ilmu di pondok pesantren anti galau ini gitu kan, kira-kira biayanya berapa? Maaf nih Pak Ustadz. Alhamdulillah di sini saya pun saya nggak minta biaya, bulanan nggak ada, pendaftaran nggak ada, bebas. Yang penting satu diantar keluarga, yang kedua benar-benar pengen ngaji, benar-benar pengen cerahkan. Karena di sini nggak ada pungutan biaya, semua gratis, makan semua fasilitas dari saya. Lemari saya siapin, Quran saya siapin, kitab semua saya siapin, ilmu saya kasih, semuanya gratis. Subhanallah ya teman-teman ya. Aduh, jarang-jarang nih yang kayak gini teman-teman. Makanya saya juga rada tertarik gitu teman-teman. Amin lah mudah-mudahan. Ngomong nih Pak Ustadz, saya mohon maaf lagi nih. Sumber modalnya itu dari mana sampai Pak Ustadz itu bisa menghidupkan santri-santri tiap harinya gitu? Ya kan karena santri-santri diajarkan saya mandiri. Kan di situ di depan ada kantin, sana ada koperasi, ada warung, itu semua yang ngelola santri. Dan penghasilannya mereka sendiri, makan, apa. Di sini juga ada parkiran, ada apa kupon, berapa? Masuk parkir 5.000 atau berapa? Itu kan mereka sendiri. Kelasnya katanya sih Pak Ustadz, kelasnya. Kelasnya ya, itu kan ada yang 5.000, 2.000. Ya itu santri semua yang megang, uangnya dikelola untuk mereka sendiri. Kalau ada uang kas, mereka kemari ya. Jadi semua yang di sini saya kayak ngejual kaos, pada orang ngejual kaos ya lebih terhormat saya jualan daripada saya minta dukungan lain, daripada saya minta proposal, daripada saya minta proposal ke pemerintah kemana, lebih terhormat saya jual kaos, menjual gorengan buat anak santri. Luar biasa teman-teman ya, seperti songkok yang saya pakai ini nih produknya Kang Ujang ini. Itu saya jual. Ini lumayan anak baca yang gumangan karena orang-orang anak-anak santri. Kalau teman-teman pengen dapat kaos atau songkok kayak saya kayak gini ya, mampir aja ke kediaman Pak Ustadz Ujang teman-teman. Pasti dapat nih, tapi beli ya teman-teman. Ya jadi kami sengaja di sini, saya di orang yang berobat pun saya pendaftaran nggak ada gratis. Saya tidak pernah memungut biaya.
dikasih, alhamdulillah nggak dikasih karena semua ilmu dari Allah, hanya membantu wasilah syariat, akhirnya tetap Allah. Kan kadang ada orang yang protes tuh di padepokan ada bangun tidur bayar kan ada emang penginapan 4 kamar kan, kalau orang-orang yang jauh atau daripada di hotel di sini kan ada yang gratis di aula sama pendopo gratis, semua kamar mandi fasilitas itu saya siapkan. Itu ada yang orang benci ada di padepokan semua parkir bayar, terus tidur bayar, ada kantin makan bayar, ya terus makannya bayar. Nama baik orang sensitif lah, Makan gratis boleh kan setelahnya bayar ya. kan juga murah di situ orang porsi 3.000 ada yang 5.000 kan gitu sesuai kantong. Jadi daripada orang nunggu terus kemana-mana jauh beli makanan, cantik ngelola kan itu kan halal, lebih baik saya jualan daripada saya minta proposal. Benar-benar saya juga kaget teman-teman ya. Di sini juga ternyata dididik untuk wirausaha ternyata. Pak Ustadz ya, ternyata untuk berwirausaha supaya mandiri para santrinya itu. Ya santri sekarang pada saya lagi ternak lele, ternak ayam, semua saya modalin. Kalau sudah ada hasil uangnya saya minta, sisanya buat dia gitu. Kadang yang suka kalau ada rutinan dia suka bikin gorengan, dikasih modalnya dia jualan gorengan, terus nanti modalnya kembalikan, sisanya silahkan buat dia. Nah Pak Ustadz ngomong-ngomong nih, Pak Ustadz tuh kenapa sih bisa bikin konten YouTube gitu, alasan dan tujuannya itu apa? Kenapa nggak dari dulu-dulu, padahal YouTube kan udah ada sejak dulu ya teman-teman ya. Kenapa alasan dan tujuannya sehingga Pak Ustadz itu bikin konten YouTube lah intinya? Ya hikmah lockdown aja lah. Lockdown saya nggak punya kegiatan apa-apa, merem di rumah sih bikin konten ngecaprak jelek saya pada pusing ngecaprak ngecaprak di YouTube. Alasannya bagus tuh. Dan itu sepertinya konten YouTube tuh selama kurang lebih 7 bulan ya Pak Ustadz ya? Ya 8 bulan. 8 bulanan itu bisa mencapai 4,28 juta subscriber biasa. Software-nya Pak Ujang, Pak Ustadz Ujang, jadi saya tahu. Kenapa bisa melejit seperti itu? Apakah karena dulunya Pak Ustadz Ujang ini sudah terkenal di Trans 7 ataukah penuh perjuangan mencapai titik itu Pak? Ya mau luak kan saya juga nggak ngerti. Ya, mungkin karena senang ngecaprak kalian. Ngecaprak. Nah, saya nggak bisa dibikin-bikin. Kadang bahasa Indonesia lebih lancar. Jadi harus campur aduk terus ngomongnya. Ngerti seneng ngecaprak. Oh enggak. Sebenarnya apa namanya Pak Ustadz Ujang itu punya kelebihannya di bicara sih teman-teman. Kalau bicaranya formal itu malah orang biasa aja gitu Pak Ustadz. Jadi kelebihan Pak Ustadz Ujang sendiri di segi bicaranya teman-teman. Ya ngomong Pak Ustadz nih, ini kan Pak Ustadz Ujang ini kan setiap harinya istiqomah ya menjalani rutinitas Pak Ustadz sendiri nih, seperti melayani banyak tamu atau pasien yang sedang sakit galau gitu, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang gitu kan. Kemudian pada maghribnya disusul dengan mengaji gitu teman-teman, dan disusul pula setelahnya itu live streaming gitu teman-teman, nyari dukun santet atau setan belek, setan engklek, mau dihabisin semua sama Pak Ustadz Ujang, dikepret ya Pak ya. Nah itu enggak lelah atau capek gitu Pak? Tips dan resepnya apa supaya Pak Ustadz ini istiqomah gitu Pak? Kan saya dari dulu di pesantren sudah terbiasa seperti itu, dan saya ketika buka seperti ini sudah dari 2004 meneruskan almarhum bapak saya. Jadi saya lebih senang saya diam diri di padepokan. Banyak orang-orang yang minta saya dipanggil datang ke kota ini pengobatan di rumah ini. Bahkan, saya bayar berapapun datang ke rumah saya. Saya kalau ada orang yang sudah ngomong masalah bayar, saya sudah tidak tertarik. Saya lebih memilih saya di padepokan, memilih sama orang-orang yang tidak mampu. Daripada saya harus keluar kota meninggalkan orang-orang yang tidak mampu berobat, saya lebih memilih orang yang membayar gede. Saya enggak, karena saya uang sudah punya sendiri. Saya juga swasta. Saya lebih enak di sini bersama orang-orang yang tidak mampu. Wajar, bisa syukur nggak pun alhamdulillah. Jadi banyak saya permintaan ini pembersihan rumah ini berapa. Saya nggak tertarik seperti itu. Saya tertarik di sini
saya lebih enak di sini. Karena dengan adanya padepokan itu ini bukan dari tamu atau apa, karena saya juga punya usaha sendiri dan istri saya pun tidak pelopor. Dan saya juga kontraktor. Jadi ya YouTube yang lain sih, aku happy juga. Happy-happynya aja udah puluhan juta dan Jadi nggak ada saya tamu berobat sekian puluh juta, tidak ada. Saya ikhlas, alhamdulillah karena Allah. Nah, yang penting saya tutupnya khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. sungguh mulia kalau menurut saya teman-teman ya, apa yang diarah oleh Pak Ustadz Ujang ini tujuan atau visi misinya gitu. Ngomong nih, keistiqomahan tersebut atau tujuan tersebut nantinya tuh Pak Ustadz akan diwariskan tidak gitu ke anak cucu Pak Ustadz sendiri, bahkan ke santri Pak Ustadz sebagai ganti Pak Ustadz dikala Pak Ustadz itu sudah tidak muda lagi Pak. Ya anak saya banyak 7. Ya, nanti penerusnya tuh anak-anak saya, anak cucu saya. Yang penting cukup yang dunia-dunia itu saya aja. Anak saya itu fokus belajar, terus fokus ngurus keluarganya dan fokus ngurus santri gitu aja. Cukup saya tuh ngecaprak ya, berada di Jangan sampai santri-santri yang ngecaprak ya Pak. Oke Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan lagi nih Pak, terakhir ya. Jadi pertanyaannya itu Pak Ustadz Ujang, bagaimana pendapat Pak Ustadz Ujang sendiri nih dengan orang-orang yang nyinyir atau beranggapan bahwa konten Pak Ustadz ini adalah bohong ataupun settingan, apalagi mengatasnamakan Allah orang yang beranggapan tersebut. Apalagi Pak Ustadz, orang yang beranggapan tersebut adalah di kalangan public figure atau bisa dibilang dikenal sama orang banyak lah Pak Ustadz. Gimana menurut pendapat Pak Ustadz dengan orang yang seperti itu, biar kita juga tambah benar-benar yakin gitu Pak Ustadz? Ya, saya sih nggak mau menanggapin orang yang aneh-aneh. Saya fokus di konten saya sendiri. Karena saya juga tidak pernah membahas konten orang lain. Mereka mau bilang settingan, mereka mau bilang pembodohan, saya tidak akan terpancing. Saya fokus, ini channel-channel saya sendiri, suka ditonton, saya nggak apa-apa. Kalau mereka berbicara pembodohan, pembohongan, mengatasnamakan agama, ya jangan pernah melihat medsos, film layar lebar, layar tancap, sinetron, itu jangan ditonton. Ya, kan begitu. Berarti semua ketika film layar lebar dan sinetron itu pembodohan semua. Berarti itu sudah ditutup kan? Jangan, nggak boleh. Kan yang penting kita ambil sisi positifnya. Kita tontonan itu menjadi tuntunan, gitu. Jadi saya tidak akan mau menanggapi orang. Toh kalaupun saya settingan, saya tetap dibenci dukun santet, beneran juga dibenci dukun santet. Jadi serba salah. Jadi saya tidak akan mau menanggapi. Ya, sekarang ketika saya settingan, kan pasti dukun-dukun yang santet itu kurang ajar. Kalau beneran, wah kurang ajar. Jadi semua serba salah. Jadi saya tidak akan mau menanggapi apapun. Jadi saya ini konten-konten dewan, kuota-kuota sendiri, HP-HP sendiri. Jadi saya tidak pernah komentarin konten-konten orang lain. Begitu. Don't worry, be happy aja. Bahasa Inggrisnya jago nih. Yang penting saya selalu mengajak orang itu untuk selalu berselawat Nabi, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan selalu perbaiki sholat. Itu aja. Mudah-mudahan kan para nyangkol deh, kalau lagi sembahyang lihat konten saya mau sholat, yang tadinya tidak suka sholawat melihat konten saya ikut lawan, kan begitu aja. Amin ya teman-teman semua ya. Kalau ngurusin orang yang nggak suka, susah. Nggak ada orang di sini aja, saya ada kantin orang nggak suka, di sini misalnya semuanya bisnis, kalah kaku. Ini dia yang bikin viral Pak Ujang nih, Pak Ustadz Ujang nih, kalang kakunya teman-teman. Oke Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi kan. Ini dimana pertanyaan ini adalah sebagai pembuktian untuk para subscriber saya. Kalau saya minta izin nih, boleh nggak nih untuk dibukakan mata batin saya, tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Kan yang namanya mata batin
itu satu. Ya. Semua atas kehendak Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang baik, kan sudah jelas dalam Al-Quran, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Mereka bisa melihat kita dari tempat persembunyian mereka, bangsa jin. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak akan pernah melihat bangsa mereka. Akan tetapi illa bisultan, atas kehendak Allah. Jadi jarang-jarang ketika dipukul langsung bilang orang paling bisa, orang lagi mandi itu tes udah aneh bisa. Jin itu kekuatannya, kecepatannya itu 1000 kali lipat daripada kekuatan jet tempur. Jadi ketika kedip mata belum selesai aja dia udah nyampe. Jadi begitu. Jadi bagaimana ujung-ujung dibuka angka ada ritual-ritual tertentu. Nah, begitu. Jadi kalau orang yang dibuka langsung itu berarti hoax. Nah, pada hiburan-hiburan daripada ngeliatin berita corona, ya pusing. Intinya sih Pak Ustadz itu pinter teman-teman, jadi bikin konten yang satu mendidik juga, kemudian menghibur juga gitu kan, jadi nggak jenuh kita nonton kontennya gitu kan. Nah ngomong-ngomong nih Pak Ustadz, kesan dan pesan untuk para subscriber saya tuh seperti apa, silakan Pak Ustadz. Ya sahabat-sahabat subscriber, apa nama YouTube-nya? Awan Al-Fatih channel. Awan Al-Fatih channel. Kan terus mumpung ini bulan Maulid, kita banyak sholawat, mudah-mudahan sholawat kita diterima sama Allah, dan kelak yaumul qiyamah yaumul mahsyar kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita merasa umatnya baginda Nabi kita Muhammad, masa kita tidak pernah berselawat, bisa yang nggak paling nyanyi-nyanyi benar, sholawat, istighfar, baca Quran, sholat, perbaiki gitu aja. Amin Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon ini Pak Ustadz hadiah lagi nih sebagai penutup ya, dengan doa Pak Ustadz untuk kita semua nih, tentunya terutama untuk para subscriber semua nih Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Ditutup dengan doa. Ditutup dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah juga tuh Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, demikian bincang-bincang dengan Pak Ustadz ya. Nah, saya juga berterima kasih banget dengan Pak Ustadz karena telah memberikan kesempatan saya. Teman-teman, belum tentu, jarang-jarang yang dapat kesempatan seperti ini gitu kan. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya teman-teman ya. Semoga menjadi berkat dan petunjuk buat teman-teman semua supaya bisa hidup lebih baik lagi ke depannya. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa saksikan dan tonton video Awan Al-Fatih channel selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.